Ayuhal ikhwatu wal akhawat, pertemuan kita untuk kali ini kita masuk hendak mengetuk pintu dari satu bab yang besar dalam hukum Islam yang kita kenal dengan babul adillah, pintu dari dalil-dalil dan argumen. Ketika kita mau berhukum dan menjalankan satu konsep ibadah yang kita tahu ibadah itu harusnya ditegakkan di atas hukum. Harusnya ditegakkan di atas hukum. Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa'ala pernah mengatakan, ad-dinu arba'atun. Agama kita ini itu terdiri dari 4 hal. 4 hal. Dalun wa dalilun wa mubayyinun wa mustadillun. Dalun wa dalilun wa mubayyinun wa mustadillun. Yang pertama dalun, yang memberikan kepada kita petunjuk itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dalil, isi, argumen, konten yang datang untuk menguatkan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mubayyinun, yang menjelaskan petunjuk ini, yang menjelaskan dalil ini. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita tahu hukum. Iya, kita mengerti karena Nabi kita menjelaskannya. Makanya di antara fungsi kenabian, apa kata Allah? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Untuk engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia itu apa yang sudah diturunkan kepada mereka dari dalil, petunjuk-petunjuk yang melatar belakangi lahirnya sebuah hukum dalam Islam. Wa mustadillun, ini yang keempat. Mustadil adalah orang yang berdalil, orang yang membutuhkan kerja-kerja dalil itu. Dalam proses dia mau menghadirkan kepada orang ketersediaan dari hukum untuk diamalkan. Al-mustadil, orang yang memilih, meminta dalil, orang yang mengeluarkan dalil. Inilah para ulama ini. Siapa mereka? Para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu untuk tidak bodoh dan terus menerus dalam lingkar-lingkar taklidnya. Dia mau naik pada level yang jauh lebih mulia, beramal, namun bukan ikut-ikutan kepada orang yang beramal di sana, namun dia beramal karena didasarkan pada pengetahuannya tentang amalan yang dia lakukan. 4 komponen ini itu yang membawa kita masuk mengetuk pintu wilayah tadi. Wilayah yang kita sebutkan adalah mempelajari satu dari 2 kategori dalil. Yang pertama adalah Al-Quran, itulah kitabullah. Dan yang kedua adalah sunnatu Rasulillah, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terposting pada hadis beliau salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Satu dari 2 kategori ini, memahami kedua-duanya, itulah lengkapnya sebuah petunjuk. Itulah lengkapnya sebuah hidayah. Lengkapnya sebuah hidayah. Jikalau ada orang yang memilih untuk mengambil salah satunya, meninggalkan yang lain, maka dia telah mencacatkan wilayah hidayahnya itu. Bukan main. Yang membuat kita berbeda dengan hewan ternak itu adalah hidayah itu. Bahkan ada hewan ternak
Jika dibandingkan dengan manusia yang tidak diberikan Allah hidayah, hewan ternaknya ini jauh lebih baik daripada orang itu. Binatang dan hewan ternak jauh lebih baik daripada orang yang tidak mendapatkan asupan hidayah itu. Sama-sama makan, ya sama-sama makan. Makanya Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yatamatta'un, mereka kerjanya hanya bersenang-senang sahaja. Ya'kulun, mereka makan. Kama ta'kulul an'am, seperti hewan ternak itu juga makan seperti cara mereka. Tidak ada bedanya. Kemudian di neraka, di mana ruginya mereka ini? Manusia yang tidak menghormati hidayah ini. Hewan ternak di hari kiamat Allah tidak masukkan ke dalam neraka. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, sebahagian hewan ternak itu dihisab di hari kiamat. Dihisab. Sapi yang suka menanduk, sapi yang pendek tanduknya akan ditanya di hari kiamat. Ayam yang disabung oleh orang-orang tertentu akan ditanya di hari kiamat bersama orang-orang yang menyabungnya. Ini. Namun tidak diceritakan bahwa hewan-hewan ternak itu dimasukkan ke dalam neraka. Yang pasti dan jelas adalah orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Wan naru mathwal lahum. Neraka menjadi tempat kembali mereka. Neraka menjadi tempat kembali mereka. Adapun hewan ternak tadi dihisab, namun tidak disebutkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makanya dikatakan untuk mereka yang tidak menghormati hidayahnya dengan cara yang baik, ketika dibandingkan dengan hewan ternak, Allah mengatakan balhum adall. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia ini yang tidak meluruskan cara dia berhidayah. Dia tidak menggali kemampuan itu. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan mengarak menjaga hidayahnya, menghadirkan sesuatu yang hebat dan baik dalam kehidupan. Balhum adall. Mereka lebih sesat, lebih terjauhkan ketimbang hewan ternak tadi. Kita akan coba mengangkat dalil yang kedua, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu akan menyoal tentang hukum. Dalil datang untuk apa? Untuk menyanggah kokohnya hukum berdiri. Dalil datang sebagai argumen yang pas dipakai jika dia adalah baju. Jikalau dalilnya terlalu longgar dan terlalu banyak berputar-putar, maka bajunya akan longgar, tidak enak dilihat dipakai oleh seorang mukmin itu. Jikalau dalilnya begitu minimalis, tidak jelas, sedikit, tidak kuat, maka dia seperti baju yang sempit, sehingga tidak enak juga dilihat ketika dipakai oleh seorang mukmin dalam beramal. Maka dalilnya harus baik, proporsional, dia sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya kita hadirkan nuansa untuk kita belajar tentang dalilul ahkam, dalil-dalil yang hadir untuk menopang keberadaan sebuah hukum. Jikalau dalil-dalil dari sunnah ini kita ambil dari sumber-sumber yang telah kita ketahui dari para ulama-ulama hadis, di antaranya adalah Imamul Bukhari menghadirkan Sahih al-Bukhari, Imam Muslim menghadirkan Sahih Muslim, Abu Dawud menghadirkan As-Sunan li Abi Dawud. Nah, dan semua ulama-ulama hadis yang lain, kalau kita ambil dari kitab-kitab mereka ini, kita perlu kerja keras untuk mencari dan menyempurnakan apa itu status kekuatan dalil-dalil tadi dalam merumuskan sebuah hukum, sehingga
karena kita melihat akan banyak kerja-kerja yang berat, melibatkan kepala, otak, analisa dan semuanya, maka kita pilih satu kitab yang khusus yang telah menyempurnakan semua kerja-kerja yang kita sebutkan tadi. Maka terbesitlah kita akan memilih satu kitab yang kita katakan bahwa dia adalah satu dari kitab para ulama kita, satu di antara yang paling agung dan paling mantap dalam membahas tentang dalilul ahkam. Ada beberapa, ya. Umdatul Ahkam misalnya, ya. Dalam mazhab Ahmad ibnu Hanbal yang memuat semua dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyoal tentang hukum. Ya. Ada kitab Al-Muharrar yang menjadi satu dari kurikulum yang diajarkan di Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah, Al-Munawwarah, untuk Fakultas Hadis. Dan yang kita akan ambil dan pilih adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulugh al-Maram min Adillatil Ahkam. Kitab dengan nama tadi Bulughul Maram, dari dalil-dalil hukum-hukum. Dari dalil-dalil hukum. Sebelum kita masuk menyelami prolog yang sederhana, selayang pandang yang bersahaja untuk kitab ini, kita mau sebutkan kenapa kita harus punya fokus yang baik untuk mengenali dalil dari sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang mengatakan tidak perlu belajar hadis, bahkan ada yang menolak ilmu hadis, ada yang menolak untuk berdalil dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan sudah cukup Al-Quran menjadi petunjuk dan tidak perlu beramal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang seperti itu. Satu di antara tokoh yang menyuarakan gerakan menolak dan tidak menggunakan dalil hadis sebagai satu argumen yang diperhitungkan adalah yang pernah kita dengarkan namanya Muhammad Syahrul, seorang pemikir liberal yang dianggap profesor dalam bidang hukum Islam, yang ia pernah menghadirkan sebuah teori yang besar menurut mereka. Teori ini bernama Nadhariyatul Hudud, teori batas. Yang dari teori ini dia buatkan untuk beberapa hukum-hukum Islam batasan-batasan, dari batasan yang paling rendah dan batasan yang paling tinggi. Namun satu hal yang dia lupakan, tidak pernah dia mau menjadikan hadis Rasulullah sebagai argumen untuk mengokohkan satu hukum yang dia tegakkan dan dia letakkan pada semua pembahasan dia. Makanya kita perkuat ini. Dan kita ingin mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah adalah satu dari dua kategori dalil yang ijma' para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia adalah wahyu juga. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu juga, wahyu dari Allah. Allah yang berikan kepada nabinya, dan Nabi tidak berbicara dengan dirinya atau kemauan hawa nafsunya atau bisikan-bisikan kalbunya. Allah mengatakan, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah hambaku yang satu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yantiqu 'anil hawa, mengeluarkan vokal-vokal dari ucapannya dengan bisikan kalbunya saja, bisikan nafsunya saja. Apa yang keluar dari mulut beliau, dan itu adalah hukum, bukan perkara-perkara dunia yang menjadi adat istiadat setempat. Yang keluar dari mulut beliau bercerita tentang hukum, itu datangnya dari wahyu,
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari sekaligus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kewahyuan hadis itu terlihat pada kerja-kerja para ulama kita dalam menyusun karya-karya dan buku-buku mereka. Dan kita lihat begitu tebal dipertontonkan oleh mereka dengan sangat cermat, profesional, dan sangat akurat. Imam Bukhari meletakkan dalam Sahihul Bukhari, pada pembahasan yang pertama beliau mengatakan Kitabu Bad'il Wahyi. Kitab artinya adalah pembahasan yang menghimpun pembahasan-pembahasan kecil di dalam pembahasan yang besar itu. Apa topik besarnya? Bad'il Wahyi. Kitab kepala judul Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Permulaan wahyu. Apa artinya dalam logik ini? Dalam logika kita mengatakan bahwa beliau mengatakan pembahasan kitab permulaan wahyu. Apa artinya? Artinya adalah apa yang dihimpun pada semua pembahasan setelahnya itu pasti adalah wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, ini tentang permulaan wahyu. Berarti dari genderang awalnya, angkat kaki awalnya, akan berbicara kita tentang semua wahyu yang ada di sini. Tentang apa ini? Tentang wahyu. Yang kategori wahyu itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabu Bad'il Wahyi. Nah, ditegaskan kembali oleh beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan wahyu ini dari Allah lewat satu perantara. Siapa perantara antara Nabi dan Allah? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Makanya dalam Kitabut Tauhid, dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, menyebutkan satu bab lagi. Bab dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi an rabbih. Bab disebutkannya beberapa hal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditegaskannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang periwayatannya, metode Nabi menemukan, mengambil, menerima riwayat wahyu dari hadis an rabbihi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhannya jalla sya'nuhu wa ta'ala. Artinya apa? Apa yang datang kepada Nabi dari hadis itu diambil, diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Nabi mengambil Al-Quran dari Jibril, begitu juga cara Nabi mengambil hadis dari siapa? Dari Jibril alaihi salam. Sama. Jangan dipandang beda. Oh, kalau ayat Al-Quran Jibril datang dengan berbagai gaya, dengan berbagai metode. Di antara yang diriwayatkan misalnya adalah wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti gemerincing lonceng yang suaranya memekak telinga. Sehingga kadang ketika Nabi selesai menerima hadis, menerima wahyu dari Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala, wajah Nabi itu memerah. Wajah Nabi memerah. Kadang dalam beberapa kondisi Nabi pingsan setelah menerima wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bilang wahyu Al-Quran diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan cara Nabi menerima hadisnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ad-Darimi rahimahullahu jalla wa'ala dalam sunannya
Imam Ahmad dalam kitab Al-Marasil, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah wa Al-Faqih wal Mutafaqih, Imam Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitabnya Al-Jami', dan Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Kitabus Sunnah meriwayatkan dari Al-Auza'i an Hassan qala. Dari semua ulama yang kita sebutkan tadi, dari beberapa karya-karya mereka, Qarum menuntun kita untuk sampai pada sebuah riwayat dari Al-Auza'i an Hassan qala. Apa yang disebutkan? Kana Jibrilu alaihi salam, kana Jibrilu alaihi salam yanzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati kama yanzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Adalah Jibril alaihi salam itu turun mengantarkan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti ketika Jibril mengantarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada bedanya. Jadi jangan diragukan. Hadis, kekuatan kedalilan hadis itu kuat, ya, dia adalah wahyu yang paten, yang valid jika dia adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin pertebal ini, buat dia lebih mengerucut, ya, bahwa modelnya seperti ini. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Ya. Beliau meriwayatkannya dari Ahmad ibnu Zaid ibn Harun. Qala, berkata, rahimahumullah. Bentuk riwayatnya, riwayat pengambilan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari siapa? Dari Jibril dan dari Allah, dan sampai kepada kita. Beliau mengatakan rahimahumullah, riwayatu salihin an salih. Ini yang pertama. Jadi ada orang saleh yang terpercaya yang meriwayatkannya dari orang saleh yang sebelumnya, yaitu murid para tabi'in. Begitu modelnya, ya. Wa salihun an tabi'in. Selanjutnya orang saleh murid dari tabi'in ini mengambil dari seorang tabi'in. Oke? Mengambil dari seorang tabi'in. Wa an tabi' dari seorang tabi'in, an sahib dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an sahibin dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril, dari apa? Dari Jibril alaihi salam. Dari Jibril an Rabbina wa anillahi azza wa jal. Jibril mengambilnya, mendengarnya dari titah perintah dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis Rasulullah adalah ucapan apa? Ucapan apa? Ucapan Allah yang dititahkan kepada Jibril untuk diantar kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang sahabat yang pernah penasaran. Dia penasaran apakah benar wahyu dari hadis ini atau wahyu dalam kategori hadis itu juga dibawa dengan cara dibawanya Al-Quran kepada Nabi lewat Jibril alaihi salam. Namanya adalah Ya'la ibnu Umayyah. Siapa namanya? Ya'la ibn Umayyah. Kenal ini Ya'la bin Umayyah? Ya'la bin Umayyah ini adalah sahabat yang meriwayatkan satu hukum bolehnya beriktikaf walaupun 1 jam lamanya. Halo, bolehnya beriktikaf walaupun satu jam lamanya.
Untuk siapa? Untuk mereka yang sibuk, yang kerjanya full di 10 terakhir Ramadan. Akhirnya dia tidak punya waktu beriktikaf kecuali ketika salat tarawih bersama imam. Jadi ketika dia masuk salat tarawih, dia niatkan apa? I'tikaf. Yang meriwayatkan itu siapa? Ya'la ibn Umayyah. Begini ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sanad cerita ini, ya. Dari Ismail an Ata, dari Ata. Kemudian sampai pada yang terakhir adalah Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah punya kaitan kekabilahan dengan Ya'la ibnu Umayyah. An abihi, dari bapaknya. Qala li Umar ibn al-Khattab. Bapaknya ini datang dan bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Berkata kepada Umar ibn al-Khattab, laitani ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal wahyu yanzilu alaihi. Saya mau sekali lihat muka Nabi, wajah Nabi ketika wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia bilang? Dia mau lihat wajah Nabi. Nah, ketika wahyu turun. Tentu ini bukan wahyu Al-Qur'an, namun wahyu apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada suatu ketika di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Ji'rana itu adalah tempat yang dibuka ruang dan keran orang-orang yang berhaji atau berumrah boleh berihram dari daerah Ji'rana ini. Berihram artinya adalah meniatkan ibadah haji atau ibadah umrah. Kalau umrah, dia akan mengatakan labbaika Allahumma umratan. Ya Allah, aku niatkan untukmu umrah. Kalau haji dia akan mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku niatkan haji untukmu. Kalau hajinya jenisnya adalah tamattu', maka dia akan mengatakan labbaika Allahumma hajjan mutamatti'an. Mutamatti'an. Naam. Dengan jenis hajinya, kategorinya adalah haji tamattu'. Nah. Ji'rana itu berada di wilayah Mekah, keluar dari daerah haram kota Mekah. Suatu ketika Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hadir semuanya di situ. Sudah berihram. Pakai baju apa? Baju ihram. Baju ihram itu bagaimana? Kain putih. Berarti spray yang putih boleh. Langsung disampaikan begini. Spray boleh? Tidak boleh. Kalau ada kain kafan, saya temukan kain kafan, saya langsung gunting dan saya pakai kain ihram, boleh? Boleh? Boleh, iya. Saya lihat ada spray ibu-ibu dijemur di depan rumah, saya ambil, saya pakai, boleh? Tidak boleh. Apa bedanya sama kain kafan sama spray ini? Sama kain. Ini boleh, kok ini tidak boleh? Ahsan. Nah, beliau mengatakan karena spray itu sudah terjahit, terjahit. Dan satu di antara yang diharamkan ketika orang berihram, tidak boleh memakai pakaian yang punya jahitan. Kalau tadi memang saya bilang digunting, ya, tidak dijahit. Berarti boleh. Ahsan. Nah, anta faqih. Masya Allah. Nah, hayakallah, ubayyah. Nah, ketika itu ada seseorang, jadi Nabi berihram, ada seseorang yang datang menggunakan jubah dia. Dia pakai jubah yang kita pahami, baju turun sampai ke bawah. Orang ini selain berjubah, dia menaburkan parfum pada badannya, jadi wangi sekali. Dia datang, akhirnya datanglah siapa? Datanglah Umar ibn Khattab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balu hadza? Bagaimana dengan status orang yang baru datang ini? Dia katanya mau berhaji, dia katanya mau berumrah, mau berihram, dan sudah berihram katanya, namun dia pakai baju jubah, dan dia juga menggunakan wewangian.
Nabi ketika mendengarkan Umar ibn Khattab bertanya begitu, Nabi balik menatap wajah Umar. Menatap sekali, kemudian beliau memalingkan wajahnya. Tatap sekali, palingkan wajahnya. Ternyata di cross check and recheck, Nabi ternyata ketika itu sedang tidak tahu hukum yang sedang ditanyakan oleh Umar. Artinya Nabi belum dihantarkan padanya wahyu tentang hukum tidak bolehnya orang berihram menggunakan pakaian yang berjahit. Oke? Dan juga tidak bolehnya orang yang berihram melumuri badannya dengan aroma wangi. Nah, tidak boleh aroma wangi. Tidak boleh aroma wangi, termasuk sabun. Kalau kita sudah berihram termasuk sabun yang wangi, tidak boleh kita pakai. Makanya ada sabun yang disiapkan dijual, memang judulnya sabun tidak wangi. Oke? Nah, sabun tidak wangi. Namun walau tidak wangi, tidak boleh juga dalam kondisi lawannya wangi. Apa itu lawannya wangi? KACCI. Yeah. Oke, tidak boleh juga begitu. Ya makanya dua hal kita jaga ini. Karena nanti kita akan membuka ini ketika bertawaf dan kita akan angkat tangan seperti ini, menghadap ke daerah Hajarul Aswad dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah. Dan hadisnya mengatakan innal malaikata la yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Para malaikat itu akan terganggu penciumannya sama dengan apa yang membuat terganggu anak Adam. Makanya tidak boleh menggunakan wewangian. Ketika itu Nabi belum tahu hukum tentang itu. Makanya Nabi memandang seketika, kemudian membalikkan wajahnya. Menunggu apa? Menunggu Jibril datang berikan wahyu itu. Akhirnya Umar mundur sedikit dan mengatakan, aku melihat Nabi menundukkan wajahnya sambil memerah. Masuk dalam sebuah tempat yang sepertinya agak bersembunyi sedikit. Setelah peristiwa itu terjadi, dan ketika peristiwa itu terjadi, Umar ibn Khattab memanggil Ya'la ibn Umayyah tadi. Dia mengatakan, kamu mau melihat wahyu diturunkan? Ini lihat sekarang. Akhirnya Ya'la ibn Umayyah dalam kondisi itu memasukkan kepalanya untuk mengintip dan melihat kondisi itu. Dia mengatakan, ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhmarran. Aku melihat wajah Nabi memerah seperti orang yang sedang kebingungan dan linglung begitu. Nah, oke. Setelah peristiwa itu terjadi, Nabi keluar bertemu Umar ibn Khattab. Kata Nabi, "Aina alladhi sa'alani hadza?" Mana tadi yang bertanya itu? Umar pun yang bertanya dilupa oleh Nabi. Ya. Umar yang bertanya radhiyallahu taala anhu terlupakan oleh Nabi. Mana dia? Kata Umar, "Ana ya Rasulullah." Saya yang bertanya tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang yang pakai jubah tadi itu, suruh dia buka jubahnya segera dan menggantinya dengan pakaian yang seharusnya tanpa jahitan. Kemudian karena dia sudah terlanjur membubuhi badannya dengan parfum, maka dia diminta untuk mandi, menggosoknya, membersihkannya sebanyak 3 kali. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Perhatikan, ini untuk orang yang tidak tahu hukumnya. Orang yang tidak tahu hukumnya. Nih. Namun untuk orang yang tahu hukumnya dan sengaja, itu tadi, dia melakukan pelanggaran ihram. Ada konsekuensinya yang berat untuk itu. Nah, pelanggaran ihram. Nah, yang kita mau bicarakan adalah, ini tadi adalah hadis. Ini tadi adalah wahyu dalam bentuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan untuk kita kuatkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu juga yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat perantaraan Jibril dengan cara yang sama seperti diturunkannya wahyu Al-Qur'an. Ikhwatil kiram, ya. Kitab yang kita pilih tadi adalah kitab Bulughul Maram. Ya. Nah, kita mau membuat majlis ini adalah majlis tentang halal dan haram, dan begitulah memang majlis ilmu. Atha Al-Khurasani disebutkan oleh Abu Naim dalam kitabnya Al-Hilyah. Beliau mengatakan,
majalisul ilm, majalisul halal wal haram. Majelis ilmu itu harusnya adalah majelis halal dan haram. Harus pembahasannya adalah halal dan haram. Baiknya harusnya. Baiknya dan harusnya. Makanya Yahya Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dengan mengatakan ta'allumul fiqhi salatun wa dirasatul Qur'ani salatun. Belajar fikhi, belajar hukum Islam itu adalah salat. Belajar Al-Quran itu adalah salat, sama seperti salat. Belajar fikhi itu sama seperti salat, sama seperti ibadah salat itu. Mulia dia, agung kedudukannya dalam Islam. Apalagi belajar hadis, membela hadis Nabi, fokus mempelajari hadis Nabi agar tidak dirombak-rombak oleh orang, itu jauh lebih afdal ketimbang jihad fi sabilillah. Ketimbang jihad fi sabilillah. Nah, Yahya An-Naisaburi mengatakan as-sabbu an hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu minal jihad. Membela hadis Rasulullah, mempelajari hadis Rasulullah jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita memilih Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Al-Hafidh Ali ibni Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu jalla wa'ala Asy-Syafi'i. Pertama, hadis ini tersusun berdasarkan bab-bab pembahasan fikih yang dimuat oleh kitab-kitab fikih para ulama itu. Jadi babnya tersusun begitu. Dari awal, Kitabut Taharah, kitab penjelasan tentang taharah atau tata cara bersuci. Semuanya. Bab yang pertama, Babul Miyah, penjelasan tentang air. Begitu juga buku-buku fikih yang ada itu. Coba lihat. Kita lihat kitab-kitab dalam mazhab fikih, begitu metode penyusunan bab-bab dan kitab-kitabnya, pasal-pasalnya. Makanya kita pilih ini, kenapa? Enak, dia teratur. Yang kedua, karena kitab ini menghadirkan semua dalil yang dijadikan sebagai dalil semua pendukung-pendukung mazhab fikih itu. Para pendukung mazhab, para pemuka mazhab, pemangku mazhab, para tokoh-tokoh mazhab yang empat ini dan semua murid-muridnya ketika berdalil dalam kitab-kitab fikih mereka, kebanyakannya dalilnya kalau dari hadis itu yang disebutkan dan diangkat dan dimuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maramnya. Jadi enak kita, oh Anda mengatakan ini, ya ternyata dalilnya adalah ini. Terlihat dalam apa? Dalam kitab Bulughul Maram. Oke ya? Nah, yang selanjutnya, kitab ini, Bulughul Maram ini, hadisnya itu enak. Karena cuman antara sahih, perhatikan, sahih dan apa? Lemah. Ya, jadi sahih dan lemah. Namun lemah yang kita sebutkan di sini lemah adalah lemah yang masih dapat ditopang, diangkat, naik sedikit sampai pada level hasan li ghairihi. Hasan karena dibantu oleh teman-temannya. Hasan karena dibantu DKK dan kawan-kawan. Dia lemah namun terbantu oleh banyaknya kawan-kawannya dari riwayat-riwayat yang serupa dengan itu. Makanya para ulama kita mengatakan tidak ada dalam Bulughul Maram hadis yang palsu, tidak ada. Tidak ada. Apalagi tidak ada juga hadis yang mungkar, tidak ada. Yang ada tadi, kalau dia lemah tadi, lemahnya dapat terangkat. Hasan li ghairihi, itu batas minimalnya. Dan enaknya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan apa? Menyebutkan ketika dia lemah, dia katakan dia lemah. Dia katakan dia lemah.
Seperti misalnya ketika Imam Ibnu Hajar menghadirkan hadis yang ketiga pada poin yang paling bawah itu, beliau mengatakan akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan dilemahkan, dipandang lemah oleh Abu Hatim. Oke, dia sebutkan begitu. Jadi enak. Kalau diriwayatkan oleh ini, beliau katakan diriwayatkan oleh ini dan disahihkan oleh ini atau dihasankan oleh ini. Jadi kita tidak perlu capek. Apa artinya? Capeknya Ibnu Hajar untuk kita adalah hadiah untuk tidak capek, ya kan? Bukan main kalau Ibnu Hajar belum capek di situ, dia kasih kita hadis ini ambil dan kita yang cari sendiri, bengkak-bengkak kita cari itu, ya, begitu. Ibnu Hajar datangkan tabe, saya sudah berikan ini. Misalnya hadis yang pertama kata beliau diriwayatkan oleh 4 orang. Siapa 4 orang ini? Adalah ulama yang mengarang kutubus sunan. Siapa itu? Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. 4 ini. Oke? Beliau mengatakan wa Ibnu Abi Syaibah, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi, juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Enak kan? Selesai urusan kan? Selesai. Oh, ini hadis sahih. Boleh berhujjah? Boleh. Boleh berdalil? Boleh. Boleh berargumen dengan itu? Boleh. Kenapa? Sahih. Aman dunia. Ya kan? Seperti itu. Selanjutnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kode-kode yang ini kita harus sampaikan pada pertemuan pertama, karena pekan depan kita akan masuk pada pembahasan hadis yang pertama dan langsung kita mensyarah hadis satu demi satu sampai kita selesai. Isinya adalah 1.300 lebih hadis. Berarti insya Allah kita target ini selesai pada hari kiamat tiba insya Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu ini hari kiamat kapan terjadi. Ada yang mengatakan hari kiamat tinggal 9 tahun. Ada yang mengatakan hari kiamat tinggal 3 tahun. Ya, keluar dari semua yang diucapkan orang tentang hari kiamat, kita niatkan kita selesaikan ini insya Allah. Semoga ya. Dan kalau misalnya kita sedang belajar itu dan hari kiamat terjadi, maka alhamdulillah berarti kita sedang melakukan kebaikan pada saat hari kiamat terjadi. Nah, ada beberapa kode yang mau kita sampaikan tentang Bulughul Maram ini agar kita tidak gagal faham kalau kita sebutkan setiap hari dan setiap pertemuan. Yang pertama adalah kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu as-sab'ah, hadis ini dikeluarkan oleh 7 orang. Oleh apa? 7 orang. Sekarang kita mau tahu siapa yang 7 itu. Siapa makhluk-makhluk yang 7 itu. Kalau beliau mengatakan 7, berarti yang pertama itu adalah Imam Ahmad. Imam siapa? Ahmad. Kemudian Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Yang 4 tadi itu. Yang 4 adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini tadi 3, Ahmad, Bukhari dan Muslim. 3 tambah 4 menjadi berapa? 7. Oke ya? Nah, itu yang pertama. Kalau beliau bilang akhrajahu sittah, dikeluarkan oleh 6 pihak, 6 orang. Siapa yang dimaksud di situ? Semua yang 7 kecuali Imam Ahmad. Halo? Semua yang 7 kecuali Imam Ahmad. Kalau disebut 6 berarti semua yang 7 kecuali Imam Ahmad. Sekarang, kalau beliau mengatakan akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh 5 orang, 5 pihak. Apa maksudnya itu? Semua yang 7 tadi, semua yang 6 tadi, semua yang 6 kecuali 2, kecuali siapa? 2 orang. Siapa itu? Bukhari dan Muslim. Berarti yang 5 ini adalah Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
Kadang beliau mengatakan akhrajahul arba'atu wa Ahmad. Kadang beliau mengatakan begitu. Oke? Nah. Sekarang kalau beliau mengatakan akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh 4 pihak. Siapa itu? Siapa yang 4? Abu Daud, ya. At-Tirmidzi. Siapa lagi? An-Nasai dan Ibnu Majah. 4 yang disebut dengan ashabus sunan, pemilik kitab-kitab sunan, ya. Ini dia 4 orang. Kalau beliau mengatakan akhrajahu tsalatsa, diriwayatkan oleh 3 orang. Apa maksudnya? Kalau bilang akhrajahu tsalatsa, semua, perhatikan, semua kitab sunan kecuali Ibnu Majah. Berarti siapa itu? Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Ibnu Majah tabe, menepiki dulu. Oke ya? Sekarang, kalau beliau mengatakan muttafaqun alaih, siapa yang beliau maksud? Siapa? Bukhari Muslim. Ingat Ki, untuk beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, muttafaqun alaih, istilah ini warid untuk Bukhari dan Muslim. Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau mengatakan muttafaqun alaih, itu artinya bukan Bukhari dan Muslim. Yang beliau mau adalah Bukhari, Muslim, dan Ahmad. 3. Muttafaqun alaih, kalau Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, itu apa maksudnya? Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Perhatikan ya. Nah. Oke. Ulama yang lain, ya, ulama yang lain, kalau dia mengatakan muttafaqun alaih, yang beliau maksud itu adalah bukan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi yang beliau maksud adalah apa saja yang punya batasan-batasan sahih. Apa saja dari hadis yang punya kevalidan yang sampai pada tingkat sahih. Nah, ini barangkali yang dapat menjadi prolog dan muqaddimah pada pertemuan kita sebelum masuk kita pada pembahasan hadis yang pertama pada pekan depan insyaallah taala, yaitu pada Kitabut Taharah, Kitab At-Taharah, Babul Miyah, bab pembahasan air. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh 4 imam sunan tadi. Kemudian Ibnu Abi Syaibah, dan lafaznya untuk Ibnu Abi Syaibah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu jalla wa ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan, ingat pekan depan kita mulai setiap 6 kali pertemuan, 6 pertemuan, kita ambil 1 pertemuan untuk diskusi, bertanya, saya akan bertanya, dan yang menjawab kita siapkan hadiah khusus, ya. Dan setelah bertanya kita bisa diskusi bebas sepanjang perjalanan jam ta'lim itu sampai isya. Bertanya untuk semua judul itu, apa saja. Ya, oke ya? Ya. Makanya tadi saya menghormati menulis. Namun tadi kalau ditulis namun tidak diulangi, itu sama dengan pekerjaan apa? Pekerjaan keledai. Ya. Bawa kitab di atas pundaknya namun tidak pernah dibaca sampai hari kiamat. Makanya caranya adalah kalau mau menguatkan hafalan, patahkan pulpen dan coba pakai ini. Dengarkan di majelis, pulang baru tulis semuanya. Awal-awalnya susah, namun kalau terbiasa bisa jadi baik. Usahakan itu. Ingat, ilmu itu apa yang di kepala, bukan apa yang ada pada buku kita. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.